Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Riau Review. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo buka usaha, semangat, 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 ayo buka usaha. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah kerja di swasta atau di instansi pemerintahan dan gaji juga udah lumayan banyak, yang nggak ada salah juga teman-teman untuk berwirausaha, untuk buka usaha. Ya, cadangan sih ya. Jadi kita kan nggak tahu nama juga kerja kan, kerja sama orang. Kita nggak tahu sebesar apapun gaji kita, ya bakal ada masa kita nanti bakal istirahatkan gitu. Nah, kalau misalkan kita buka usaha dari mulai kecil, ya kecil 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 kecil, ya tetap punya sendiri dan ada kemungkinan bisa membesar gitu. Dan sebaliknya, tapi tetap optimis. Namanya juga kita buka usaha pasti ada resiko jatuh bangun dan tetap harus ada namanya optimis dalam hati dan semangat gitu. Oke, di video kali ini seperti biasa ya, kita bahas tentang usaha dan khususnya di bidang konter karena juga aku kan di bidang konter gitu. Jadi untuk video kali ini lebih ke ini ya, karena juga banyak yang menanyakan karena aku juga aktif di sosial media, di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Jadi dan aku juga alhamdulillah cabangku udah lumayan juga. Jadi banyak yang nanyakan juga untuk konter itu konsepnya gimana sih gitu. Jadi buat teman-teman semuanya untuk konsep atau modeling konter itu beda-beda tempat, beda-beda lokasi itu mungkin beda ya seperti apa bagusnya. Contoh seperti aku udah survei ke daerah Padang, ke Jambi. Jadi emang aku jalan-jalan ke Jogja juga tuh kan jalan-jalan emang cari inspirasi. Jadi konsep-konsep counter itu yang bisa diterapin di daerah aku di Pekanbaru ini seperti apa. Jadi kalau aku ambil kesimpulan, ternyata setiap daerah itu punya punya konsep modeling desain counter yang beda-beda ya. Contoh nih, contoh. Nah, contoh nih kayak misalkan di Jambi nih. Nah, di Jambi, di kota Jambinya tuh. Nah, kalau counter itu beda dengan Pekanbaru. Nah, kalau di Pekanbaru itu kan model counter itu kan lebih kekinian, maksud gini, lebih ke apa ya? Orang pengen cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita buka counter tuh di pinggir jalan. Kalau bisa pun orang nggak usah turun dari motor beli paket atau beli aksesoris dari motor tuh gitu kan. Nah, itu istilahnya nggak terlalu jauh dari jalan ya. Jadi sifatnya cepat gitu. Nah, kalau misalkan yang udah aku jalanin ini, oh sorry, yang udah aku survei seperti di Jambi beberapa waktu yang lalu. Jadi di Jambi itu ternyata beda. Di Jambi itu lebih ke ini ya, lebih konsepnya itu oke, bareng-bareng kantor, bareng-bareng KW, tapi lebih mengutamakan seperti tempat itu yang kesannya mewah. Jadi seolah-olah meyakinkan. Jadi walaupun bareng kantor tapi tetap kesannya meyakinkan. Nah, tapi kesan lebih ini ya, lebih terkesan mahal gitu. Nah, ternyata di Jambi seperti itu tuh jalan gitu. Nah, kalau di Pekanbaru konsep seperti itu untuk khususnya di bidang aksesoris sama voucher kurang. Karena apa? Karena kalau konsep seperti itu kesannya lebih ini ya, lebih mahal gitu kan. Jadi beda daerah beda konsep. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya di konsep modeling counter itu bagusnya seperti apa, ya kembali lagi teman-teman ada di daerah mana gitu. Sedangkan di Pekanbaru sama di daerah kabupaten aja udah beda gitu kan konsepnya gitu. Nah, kalau teman-teman jalan di Pekanbaru itu gila banyak banget counter-counter di pinggir jalan, dan salah satunya juga counterku ada beberapa yang memang betul-betul di pinggir jalan sih. Jadi orang ya kalau bisa beli voucher paket itu emang dari motor gitu. Dan memang seperti itu. Nah, di Pekanbaru seperti itu gitu loh. Sedangkan di kabupaten sedangkan di kabupaten tuh di provinsi Riau aja udah beda kan. Nah, jadi kalau teman-teman tanya ya mungkin lebih ke teman-teman daerah mana, teman-teman pelajarin konsepnya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman rasanya mau mencoba apa ya, istilahnya pengen buat gebrakan baru, ya coba aja diterapin. Mungkin kalau di konsep Pekanbaru cocok di tempat teman-teman, ya mungkin bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan konsepnya seperti yang aku bilang tadi di Jambi, teman-teman harus punya tempat yang bagus, walaupun barang rantau, kesan lebih meyakinkan, ya coba aja gitu kan. Nah, istilah kembali ke teman-teman itu di daerahnya seperti apa gitu kan. Itu masalah konsep ya. Jadi teman-teman kemudian untuk masalah desain papan nama, jadi aku rasa buat papan nama yang bagus kalian kan. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya di counter-counterku itu papan nama yang bagus kalian. Jadi bukan yang spanduk di print langsung ditempelin gitu ya. Sebenarnya memang tergantung budget. Cuman kalau misalkan kita buka, bang bagus banget sih kalau misalkan kita buat papan nama langsung gitu kan. Nah, kalau yang spanduk model di print langsung ditaruh di depan toko, kesannya kurang cantik sih gitu ya. Tapi kembali lagi di budget teman-teman lah gitu. Tapi aku rasa nggak mahal kok. Karena kalau di Pekanbaru sendiri pasaran tuh buat papan nama cuma di angka 250.000 per meter. Udah sama bingkai.
tinggal teman-teman ukur aja, punya ukuran berapa counternya kan gitu. Jadi untuk model counter itu atau konseping model counter ya kembali ke daerah teman-teman sendiri. Dan kalau teman-teman sudah berani membuat gebrakan, coba cari inspirasi di daerah-daerah lain, cocok nggak diterapin di tempat teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk di video kali ini. Kita bahas tentang modeling counter itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa simak sampai habis video ini full, jangan di skip-skip, jadi dipahamin gitu ya. Mungkin itu aja, jangan lupa di komen, di subscribe, dan di share buat teman-teman yang mungkin takut lupa tentang video ini. Jadi di share aja di Facebooknya, atau biar teman-teman juga lihat gitu kan. Jadi usaha counter aku rasa termasuk usaha yang mudah dan prospek, karena ini termasuk usaha yang sembako ya, kebutuhan pokok voucher. Orang nggak bisa tahan kalau nggak bisa internetan. Nggak mungkin orang bisa nahan makan tapi nggak bisa nahan internetan ya gitu. Jadi mungkin makin kesini namanya sembako itu udah banyak, nggak sekedar cuman sandang pangan papan, tapi emang banyak item-item lain yang bisa dijadikan bahan sembako. Salah satu contohnya voucher ya gitu, voucher pulsa pakai data. Oke, mungkin itu aja, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semangat selalu dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Riau Review. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo buka usaha, semangat, ayo buka usaha. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah kerja di swasta atau di instansi pemerintahan dan gaji juga udah lumayan banyak, yang nggak ada salah juga teman-teman untuk berwirausaha, untuk buka usaha. Ya, cadangan sih ya. Jadi kita kan nggak tahu, nama juga kerja kan, kerja sama orang. Kita nggak tahu sebesar apapun gaji kita, ya bakal ada masa kita nanti bakal istirahatkan gitu. Nah, kalau misalkan kita buka usaha dari mulai kecil, ya kecil ya tetap punya sendiri dan ada kemungkinan bisa membesar gitu. Dan sebaliknya, tapi tetap optimis. Namanya juga kita buka usaha pasti ada resiko jatuh bangun, dan tetap harus ada namanya optimis dalam hati dan semangat gitu. Oke, di video kali ini seperti biasa ya, kita bahas tentang usaha dan khususnya di bidang counter, karena juga aku kan di bidang counter gitu. Jadi untuk video kali ini lebih ke ini ya, karena juga banyak yang menanyakan, karena aku juga aktif di sosial media, di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Jadi dan aku juga alhamdulillah cabangku udah lumayan juga. Jadi banyak yang nanyakan juga untuk counter itu konsepnya gimana sih gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk konsep atau modeling counter itu beda-beda tempat, beda-beda lokasi itu mungkin beda ya, seperti apa bagusnya. Contoh seperti aku udah survei ke daerah Padang, ke Jambi. Jadi emang aku jalan-jalan ke Jogja juga tuh kan, jalan-jalan emang cari inspirasi. Jadi konsep-konsep counter itu yang bisa diterapin di daerah aku di Pekanbaru ini seperti apa. Jadi kalau aku ambil kesimpulan, ternyata setiap daerah itu punya konsep modeling desain counter yang beda-beda ya. Contoh. Nah, contoh nih kayak misalkan di Jambi nih. Nah, di Jambi, di kota Jambinya tuh. Nah, kalau counter itu beda dengan Pekanbaru. Nah, kalau di Pekanbaru itu kan model counter itu kan lebih kekinian, maksud gini, lebih ke apa ya, orang pengen cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita buka counter tuh di pinggir jalan, kalau bisa pun orang nggak usah turun dari motor, beli paket atau beli aksesoris dari motor tuh gitu kan. Nah, itu istilahnya nggak terlalu jauh dari jalan ya, jadi sifatnya cepat gitu. Nah, kalau misalkan yang udah aku jalanin ini, yang udah aku survei seperti di Jambi beberapa waktu yang lalu. Jadi di Jambi itu ternyata beda. Di Jambi itu lebih ke ini ya, lebih konsepnya itu oke, barang-barang kantor, barang-barang KW, tapi lebih mengutamakan seperti tempat itu yang kesannya mewah. Jadi seolah-olah meyakinkan. Jadi walaupun barang kantor tapi tetap kesannya meyakinkan. Nah, tapi kesan lebih ini ya, lebih terkesan mahal gitu. Nah, ternyata di Jambi seperti itu tuh jalan gitu. Nah, kalau di Pekanbaru konsep seperti itu untuk khususnya di bidang aksesoris sama voucher kurang. Karena apa? Karena kalau konsep seperti itu kesannya lebih ini ya, lebih mahal gitu kan. Jadi beda daerah beda konsep. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya di konsep modeling counter itu bagusnya seperti apa, ya kembali lagi teman-teman ada di daerah mana gitu. Sedangkan di Pekanbaru sama di daerah kabupaten aja udah beda gitu kan konsepnya gitu. Nah, kalau teman-teman jalan di Pekanbaru itu gila banyak banget counter di pinggir jalan, dan salah satunya juga
counterku ada beberapa yang memang betul-betul di pinggir jalan sih. Jadi orang ya kalau bisa beli voucher paket itu emang dari motor gitu. Dan memang seperti itu. Nah, di Pekanbaru seperti itu gitu loh. Sedangkan di kabupaten sedangkan di kabupaten tuh di provinsi Riau aja udah beda kan. Nah, jadi kalau teman-teman tanya ya mungkin lebih ke teman-teman daerah mana, teman-teman pelajarin konsepnya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman rasanya mau mencoba apa ya, istilahnya pengen buat gebrakan baru, ya coba aja diterapin. Mungkin kalau di konsep Pekanbaru cocok di tempat teman-teman, ya mungkin bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan konsepnya seperti yang aku bilang tadi di Jambi, teman-teman harus punya tempat yang bagus, walaupun barang rantau, kesan lebih meyakinkan, ya coba aja gitu kan. Nah, istilahnya kembali ke teman-teman itu di daerahnya ada seperti apa gitu kan. Itu masalah konsep ya. Jadi teman-teman kemudian untuk masalah desain papan nama, jadi aku rasa buat papan nama yang bagus sekalian kan. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya di counter-counterku itu papan nama yang bagus sekalian. Jadi bukan yang spanduk di print langsung ditempelin gitu ya. Sebenarnya memang tergantung budget. Cuman kalau misalkan kita buka, yang bagus banget sih kalau misalkan kita buat papan nama langsung gitu kan. Nah, kalau yang spanduk model di print langsung ditaruh di depan toko, kesannya kurang cantik sih gitu ya. Tapi kembali lagi di budget teman-teman lah gitu. Tapi aku rasa nggak mahal kok, karena kalau di Pekanbaru sendiri pasaran tuh buat papan nama cuma di angka 250.000 per meter, udah sama bingkai. Tinggal teman-teman ukur aja, punya ukuran berapa counternya kan gitu. Jadi untuk model counter itu atau concepting model counter, ya kembali ke daerah teman-teman sendiri. Dan kalau teman-teman coba berani membuat gebrakan, coba cari inspirasi di daerah-daerah lain, cocok nggak diterapin di tempat teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk di video kali ini. Kita bahas tentang modeling counter itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa simak sampai habis video ini full, jangan di skip-skip, jadi dipahamin gitu ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan di share buat teman-teman yang mungkin takut lupa tentang video ini. Jadi di share aja di Facebooknya, atau biar teman-teman juga lihat gitu kan. Jadi usaha counter aku rasa termasuk usaha yang mudah dan prospek, karena ini termasuk usaha yang sembako ya, kebutuhan pokok. Voucher orang nggak bisa tahan kalau nggak bisa internetan. Mungkin orang bisa nahan makan tapi nggak bisa nahan internetan ya gitu. Jadi mungkin makin kesini namanya sembako itu udah banyak yang nggak sekedar cuman sandang pangan papan, tapi emang banyak item-item lain yang bisa dijadikan bahan sembako. Salah satu contohnya voucher ya gitu, voucher pulsa pakai data. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semangat selalu dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.